Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'du. Andi Azwan lewat lagi di beranda saya atau bahkan mungkin juga selalu lewat di beranda Anda ya. Ini kalau kita dulu anak tahun 90-an ya, itu yang selalu lewat di televisi itu kan artis-artis macam siapa ya, Ariel kalau kita itu dulu ya, kemudian Dewa kan, Ahmad Dhani. Kalau nyalain TV itu Agnes Monica, nah, itu tahun 90-an. Kalau sekarang kita buka YouTube yang keluar mampang tuh Andi Azwan, Ade Darmawan, ya mentok-mentok Roy Suryo. Aduh, jadi lucu saja begitu. Mungkin ini sudah menjadi asupan entertainment kita ya. Ya minimalnya yang masuk pada algoritma inilah. Coba sekali lagi, sayangnya begitu ya. Riuh rendah perpolitikan di Indonesia memang diramaikan oleh narasi dan orang-orang seperti ini. Ya, itu sayangnya, mau bagaimana lagi, menunjukkan kualitas politik yang ada di negara kita ini. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak lah ya, dengan kita memperhatikan itu, kemudian memberikan perspektif yang lebih kritis, yang saya rasa begitu lebih cerdas, itu bisa menjadi alternatif bagi berkembangnya narasi publik. Nah, yang sekarang sedang ramai jadi perbincangan itu kan tetap ya permasalahan proses hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan, yang mana kemarin Ade Darmawan itu juga mengatakan Pak Jokowi itu sudah siap untuk datang ke pengadilan begitu ya. Itu narasinya sekarang tuh, Jokowi siap ke pengadilan, sudah ini selesaikan saja, majukan ke pengadilan. Cuman saya rasa ini memang apa ya, saya rasa Pak Jokowi pun tidak akan hadir kalau sampai di persidangan, meskipun ini digembar-gemborkan akan hadir begitu. Karena memang kalau secara prinsipnya yang bersangkutan ini, Jokowi ini mau hadir, itu bisa hadir saat Bambang Tri dan siapa itu, Gus Nur ya, itu dijadikan tersangka. Itu sudah bisa hadir sebetulnya. Kemudian pada sidang CLS itu juga seharusnya sudah bisa hadir Jokowi itu. Nah, tetapi memang ini hanya menjadi alat politik saja pada akhirnya untuk menggaungkan ilusi kesatrianya Jokowi. Itu pada akhirnya yang saya dapatkan begitu ya. Jadi Jokowi ini mau masih ditampil sebagai satria piningit yang masih punya keberanian untuk mengungkap kebenaran dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ya nol besar. Dan ini pula lah yang akan kita saksikan pada perbincangan Pak Jahmada ini ya, Pak Jahmada Girsang dengan Andi Azwan secara online nih, secara daring ya. Kita saksikan saja langsung nih. Sampai sekarang belum ada yang melihat aslinya dan juga disangkakan memanipulasi informasi elektronik. Sebentar ya, saya agak salfok dengan bukan dengan presenternya ya. dengan judul tulisannya Dian Sandi dan Andi Azwan diduga langgar Undang-Undang ITE. Nah, mungkin ini juga akan ada laporan baru ya mengenai pelanggaran Undang-Undang ITE. Entah kalau Dian Sandi itu di mana, cuman kalau yang Andi Azwan itu kan dia pernah berbohong di hadapan publik, betul-betul berbohong. Saya ini bawa ijazah asli Jokowi begitu, padahal saat dia ngomong seperti itu ijazahnya sudah diambil sama Polda Metro. Itu mungkin sesuatu hal yang patut dilaporkan, dan itu sudah dilaporkan tapi tidak ada tanggapan dari Polda Metro ya. Dan inilah yang saya maksud, tukang tipu dibela sama tukang bohong pada akhirnya. Ya, itu haknya Bang Jahmada untuk itu. Yang jelas kemarin itu saya juga sebagai narasumber di stasiun TV dengan Rismon. Rismon itu mengatakan jelas itu ya, itu tidak bisa, itu adalah penelitian Dian Sandi, itu benar ya. Karena apa? Pembandingnya ada, yaitu dari fotokopi ijazah yang di KPU sudah ada legalisirnya, itu yang benar. Itu menurut Anda pembanding yang cukup kuat, Bang Andi?
Itu pembanding Kenapa? yang cukup kuat menurut Anda? Sangat cukup kuat. Karena apa? Itu kan diisu oleh penerbitnya. Siapa? Universitas Gadjah Mada. Karena di situ tertera authorized signature-nya dari Universitas Gadjah Mada itu. Sebentar ya. Di situ tertera authorized signature-nya. Di situ juga banyak kejanggalan kok. Ini kan yang menjadi permasalahan juga. Jadi kalau di dalam perdebatan itu jangan bahasanya apa ya? Mengambil kesimpulan yang diperdebatkan. Perdebatannya itu apakah ijazah Jokowi ini benar-benar dilegalisir oleh UGM? Itu kan perdebatannya. Kemudian Ande Azwar langsung mengatakan ijazah Jokowi itu punya authorized punya authorized legalization begitu ya, punya legalisasi yang terotoritas oleh UGM. Ya nggak bisa seperti itu kan perdebatannya di situ. Kalau memang demikian, kenapa tidak ada tanggalnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan tuh. Kemudian saya tidak terlalu memahami ya kenapa ini tiba-tiba tadi seperti di dalam judul ada pembahasan Dian Sandi itu diduga melanggar undang-undang ITE dan itu mungkin akan dilaporkan oleh Heru Suryo. Saya tidak terlalu mengetahui memahami substansinya apa. Yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Cuman dugaan saya karena memang Roy Suryo ini pada akhirnya ditersangkakan gara-gara meneliti hasil scan dari Dian Sandi, kemudian ada pada akhirnya dugaan Dian Sandi itu sudah memanipulasi ijazah Jokowi itu sendiri begitu. Cuman kalau misalkan tadi dikatakan, oh saya dengan Rismon mengatakan bahwa itu tidak bisa karena ada legalisasi dari UGM. Nah itu yang menjadi permasalahannya di situ, Bang Andi. Apakah betul itu adalah legalisir UGM atau bukan? Karena kejanggalannya juga banyak dan UGM sampai saat ini belum melakukan klarifikasi atas hal itu. Kalau mereka ini ya udah mentok sana mentok sini, balik lagi ke awal. Ingatlah juga waktu itu kan masalah foto, ingat ya, dari Hari Mulyono kemudian Dumatno yang saya patahkan mengenai foto itu ya, hingga mereka malu sendiri untuk itu, dia mencari lagi gitu loh. Ya watermarknya lain, pada mereka ini sudah melihat digelar perkara khusus. Itu identik semua gitu loh. Sebentar, kalau permasalahan foto saya katakan berulang-ulang, ini adalah sebuah penelitian, yang mana penelitian itu kalau misalkan dia itu diteliti kemudian dia ada menuju kepada suatu kesimpulan, maka diambil kesimpulan itu sebagai dugaan, kan demikian. Kemudian dugaan ini pada akhirnya terpatahkan. Ya sudah, kita ambil lagi dugaan yang lain. Itu di dalam penelitian, Bos. Memang seperti itu. Itu kan sudah jelas salah. Ya salahnya itu dalam dugaan bahwa itu adalah Dumatno misalkan. Tapi dalam keadaan itu bukan Jokowi fotonya, itu tidak bisa dipatahkan begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Minimalnya sampai saat sampai saat penelitian itu dipakai oleh metodologi yang dipakai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. You mau lihat fotokopi atau mau lihat yang asli? Yang aslinya itu adalah di Polda Metro Jaya yang nanti akan diperlihatkan kepada publik di pengadilan nantinya. Makanya kalau ini P19 sudah masuk di kejaksaan, ya kita tunggu aja di kejaksaan. Ya insya Allah P21 segera. Yang saya kembali lagi perkataan saya tadi. Sebentar, kalau mau lihat fotokopinya, lihat misalkan katanya tadi, misalkan begitu ya di Bonatua. Kalau mau lihat aslinya, lihat di Polda Metro. Lah Polda Metronya tidak mau menunjukkan yang katanya nanti akan dikeluarkan di persidangan. Ya kalau misalkan nanti akan dikeluarkan di persidangan, kemudian bagaimana para tersangka ini mereka bisa menerima keadaan mereka itu sebagai tersangka, sedangkan bukti-bukti awal itu tidak mau diperlihatkan secara jelas kepada mereka. Dan bagaimana Anda itu bisa meyakinkan kepada publik bahwa status tersangkanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah valid tatkala barang bukti yang biasanya diperlihatkan di hadapan umum ini tidak mau diperlihatkan di hadapan umum, yang mana itu nanti bisa terjadi fabrikasi di situ, bisa terjadi banyak sekali justifikasi begitu ya, diutak-atik lah, bisa jadi barang buktinya ini diutak-atik untuk menguntungkan pihaknya Jokowi. Nah itu kan ada narasi itu di ruang publik. Jadi jangan sampai Anda itu memiliki ekspektasi ya kita ini mau percaya terhadap ijazahnya Jokowi di ruang publik begitu. Karena proses persidangan ini, proses hukum yang terjadi di dalam ijazah palsunya Jokowi itu tidak transparan.
udahlah, gak usah mencari-cari celah-celah lagi, menggiring opini publik lagi, menyala-nyalakan orang lain. Yang sejak itu aja legal standingnya mana, nggak ada mengenai masalah ijazahnya Pak Jokowi yang dikatakan oleh, yang diupload oleh Dian Sandi ataupun saya. Itu kan nggak ada. Rismon juga mengatakan kok gitu, nggak ada legal standingnya kata itu. Ya, Bukan gak ada legal standing ya, masalahnya kamu jelas berbohong. Itu yang jadi permasalahan. Dan jelasnya kamu berbohong itu sudah tidak bisa dicabut lagi, sudah tidak bisa ditarik lagi. Ini bukan masalah mengiring opini begitu. Ini cuma menampakkan fakta saja. penyidik, ya. Nah, kan semuanya ini yang punya ijazah siapa? Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi berkeberatan baru itu bisa gitu loh. Loh Pak Oke. Jokowi nggak berkeberatan dan itu nyata kok sama gitu loh Mbak. Ya artinya gini aja lah Mbak. Kepada Sebentar, kalau itu sama, kemudian diteliti oleh Roy Suryo, kemudian mengeluarkan kesimpulan bahwa ijazahnya itu palsu, itu kan berarti tidak ada kriminalisasi di situ, tidak ada tempering juga di dalam objek yang dipakai untuk untuk penelitian. Jadi kan klaimnya itu adalah ijazah Jokowi asli, diupload oleh Dian Sandi, kemudian diteliti oleh Roy Suryo, kemudian punya kesimpulan ijazahnya palsu. So what begitu? Kalau memang misalkan tidak palsu ijazahnya Jokowi, ya tinggal buktikan dengan analognya. Jadi ini pada akhirnya nanti ya, kalau ini asli berarti seperti apa-apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, misalkan fotonya yang itu ya berarti fotonya yang itu. Kemudian ini fotonya terlalu high definition ya, terlalu tinggi pixelnya itu. Berarti kan tinggal dikatakan saja apakah sama atau tidak. Tatkala misalkan dia sama dari apa yang diteliti, dari sampel yang diambil oleh Dian Sandi sama dengan ijazah yang katanya asli yang ada pada Jokowi, maka itu memang hasil analisisnya, dugaan 99,9%-nya itu palsu. Lah makanya kalau misalkan masih mau dikatakan asli kan tidak ada masalah karena itu analognya. Kemudian kalau misalkan memang ini nanti ada upaya hukum dari Roy Suryo saya katakan, atau dari masyarakat seperti CLS misalkan begitu, citizen lawsuit, atau misalkan kepada MK untuk membatalkan status Jokowi sebagai presiden karena karena ijazah palsu itu. Nah baru nanti Jokowi melakukan upaya yang lain untuk membuktikan di hadapan hukum bahwa ijazahnya itu asli. Jadi kok kok terlalu gagap begitu ya? Hanya saja dikatakan dilihat dari segi hasil scan yang diupload oleh Dian Sandi, maka ijazah Jokowi itu palsu. Kan itu seharusnya tidak menjadikan Jokowi kebakaran jenggot gitu seharusnya. Kecuali kalau memang ijazahnya itu memang betul-betul palsu dan yang bersangkutan ini merasa tersinggung kemudian ingin memverifikasi. Jika itu ya silakan aja monggo gitu kan. Kita lihat di kejaksaan nanti P21-nya itu kapan dan segera masuk pengadilan. Taruhlah nanti di pengadilan dengan jaksa penuntut umum untuk teman-teman kita termasuk abangda kita ini di pengadilan. Begitu Mbak. Oke. Taruhlah nanti dengan jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umumnya juga belum menentukan bahwa ini bakal dituntut kok. Tenang aja, tenang aja. Nah ini sudah dilimpahkan misalkan ya, sudah dilimpahkan lagi kepada kejaksaan. Nah kejaksaan juga belum menerima begitu. Dalam pengertian belum tentu mau meneruskan ini ke persidangan. Dan kalaupun ia mau datang ke persidangan, Jokowi itu seharusnya sudah bertarung di dalam beberapa persidangan. Dan apakah yang bersangkutan ini, maksud saya Jokowi itu hadir? Tidak hadir begitu. Pak Jamada, silakan dengan sanggahan Anda. Tadi kalau Bang Andi memang yakin banget ini akurat gitu ya terkait ijazah yang ditunjukkan. Dan juga saat ini proses terus berjalan. Terakhir sudah mengajukan SP3 tapi penghentian penyelidikan demi hukum ya begitu. Silakan Pak Jamada. Nah, bukan SP3 itu ya, penghentian penyelidikan demi hukum. Saya kembali ke rekan Andi tadi sedikit ya. Yang diunggah itu oleh Dian Sandi itu adalah bentuknya miring gitu ya. Jadi itu unggahan pertama. Kemudian dibawa oleh rekan Andi ini ke satu stasiun TV lah, itu dengan bentuk lain. Nah, jadi kalau kita katakan itulah yang berbenturan dengan Undang-Undang ITE pasal 32 35 itu. Kalau ada merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, ini bentuk letak ya. Tidak ada berbenturan kecuali yang dirubah. Enggak, rekanku, maksudnya bukan bentuk ijazahnya, tapi bentuk tampilannya. Fotonya dirubah, tampilannya berubah. Itu aja. Kalau itu baru yang dikatakan manipulasi data. sebentar ya Andi Azwan, kenapa kamu tidak mengatakan begini saja? Ya sudah nanti kita lihat di persidangan. Kenapa tidak mengatakan demikian? Si Andi Azwan ini kalau urusannya dengan Jokowi begitu ya, yang memang tahu
posisinya polisi ada di mana. Kita lihat di persidangan, kita lihat di persidangan. Lah tatkala urusannya si Andi Azwan ini sendiri dipolisikan, kemudian dipermasalahkan, dia membela diri begitu. Oh, bukan seperti itu yang namanya memanipulasi data. Memanipulasi itu seperti fotonya dirubah, bla 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 begitu. Padahal kalau dengan konsistensi yang biasa jadi pakai saksi termul, kenapa dia tidak mengatakan ya udahlah Bang, nanti kita buktikan saja di persidangan. Kenapa tidak demikian ya? Sedangkan yang dilakukan selama ini 99,9%. Ya, oke lah rekan Andi. Jadi saya ikutin, ikutin alurnya aja. Tidak punya Ikutin ijazah alurnya pembanding saja. dari Pak Jokowi, bagaimana bisa mengatakan 99,9%? Sumber primanya pun tidak ada dari ijazah Pak Jokowi. Apakah Kulo nuwun dulu ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian? Bang Jamada, silakan Bang Jamada. Sebentar ya, nggak perlu atuh Andi Azwan, nggak perlu keluar nobon dulu. Kenapa? Karena memang si Dian Sandi itu sudah mengupload ijazahnya Jokowi, kemudian Jokowi tidak berkeberatan, kemudian itu diteliti begitu. Ya suruh siapa juga atau diupload dia? Suruh siapa? Ngapain juga Dian Sandi itu mengupload? Kalau misalkan dia itu tidak mau menjadi objek pembicaraan publik. Kan katanya juga yang digelar perkara khusus juga beda. Nah, jadi aku hanya tadi mengulang sedikit ya. Itulah perbedaan Dian Sandi dilanjutkan oleh rekan Andi. Itu oke, udah kita udah catat itu. Jadi, nah sekarang kalau rekan Andi ini kan selalu mengatakan ketemu di pengadilan. Sejujurnya, siapa yang takut ke pengadilan? Yang takut kan Pak Jokowi. Betul. Tidak ada yang Pak Jokowi takut. Pak Jokowi sudah katakan. Jadi rekan Andi, kalau Coba lihat ya. Tidak ada Pak Jokowi takut. Pak Jokowi sudah katakan, loh Andi Azwan ya, berkata itu mudah, ya berbuat itu yang sulit. Jadi kalau Jokowi itu selalu mengatakan berani-berani ke persidangan, tapi kenyataannya tidak pernah muncul batang hidungnya itu di persidangan, berarti dia takut. Kalau Anda harus takut untuk pra-peradilan. Tidak ada Pak Jokowi persidangan. takut. Pak Jokowi Udah 5 membutuhkan kali ruang rekan Andi publik, persidangan yaitu jasa palsu pengadilan, ini. untuk Beliau membebaskan tidak pernah ini loh, datang. ijazah Oh, iya. beliau yang asli yang dikatakan palsu oleh saudara teroris itu. Itu yang benar, tidak ada kata takut dalam diri Pak Jokowi. Yang takut itu adalah ya Anda ya dan teman-teman Anda itu untuk pra-peradilan. Aduh. Itu masalahnya. Bukan dibilang CLS ya. CLS itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. CLS itu hanyalah untuk institusi yang digugat ya oleh masyarakat itu. Bukan ijazah Pak Jokowi secara pribadi Pak Jokowi. Itu tidak ada untuk itu. Mengelak begitu ya, ini cari alasan aja. Si LS itu meskipun tidak berhubungan, maksudnya begini, meskipun yang dituntutnya itu bukan Jokowi secara person, tetapi adalah perkara yang berkaitan langsung dengan Jokowi. Makanya itu yang dituntut. Kemudian dikatakan kalau misalkan begini ya, Jokowi itu bukan berarti tidak boleh datang di CLS. Itu kan menyerahkan kepada Jokowi mau hadir atau tidak di sidang CLS itu. Kalau memang Jokowi ini berani, dia akan datang. Karena tidak dilarang untuk hadir di pengadilan citizen lawsuit. Tidak ada larangan untuk hadir. Jadi dipasrahkan kepada Jokowi mau hadir atau tidak. Fakta bahwa Jokowi itu tidak hadir berarti yang bersangkutan ini tidak berani. Padahal Jokowi diberikan hak penuh oleh sidang CLS untuk hadir, malah dipinta oleh penuntut untuk hadir, malah mungkin ya ada perintah dari hakim juga untuk hadir, tapi si Joko Widodo itu lebih memilih untuk tidak hadir. Berarti ada ketakutan di situ. Kalau misalkan permasalahannya yang takut itu adalah Refli Harun atau Roy Suryo karena tidak mengajukan pra-peradilan misalkan, itu adalah strategi ya. Entah pra-peradilan ini mungkin sudah daluarsa atau bahkan mungkin masih bisa diajukan atau tidak, atau kenapa mereka itu tidak datang untuk tidak melakukan pra-peradilan. Tetapi kan gelar perkara khusus tuh dipinta, kemudian ke MK juga datang begitu. Itu adalah strategi yang kalau saya sendiri yang bukan kuasa hukum mereka, saya tidak tahu alasan pastinya itu apa begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan hanya karena tidak keluar kata takut dari Jokowi, yang itu mah nggak bakalan diomongin. Atau kalau ada orang ingin marwahnya terjaga tapi di dalam dirinya ada rasa takut, ya dia nggak bakalan ngomong. Atau Andi Azwan, kamu teh kalau berpikir teh jangan sedangkal itu. Begitu Mbak. Tapi kan CLS memang khusus untuk membuktikan ini ijazahnya asli atau betul, tidak. kan kata. Salah Mbak. Tuh nggak salah, bener itu. Itu bukan membuktikan ijazah Pak Jokowi pribadi ya. Coba kita tanya Pak Jamada ya untuk terkait dengan sidang CLS ini. Sebentar.
CLS itu adalah institusi Aduh. yang digugat Tidak boleh lepas mereka. dari hukum loh. Ya, Baik, Loh, baik. si LS itu bukan institusi yang dibentuk pemerintah, si LS itu upaya hukumnya Andi Azwan. Ya, institusinya itu tetap pengadilan itu, tetap pengadilan negeri. Ya, gimana sih si LS itu citizen lawsuit? Itu tidak ada pengadilan citizen lawsuit itu kan. Itu upaya hukumnya namanya citizen lawsuit. Aduh, ini ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kagak. Yang ini sudah bener siapa presenternya itu ya. Tapi ini kan membahas ijazahnya Jokowi. Betul, makanya Jokowi itu layaknya hadir. Bentar, saya bukan jelaskan. itu. Baik, Pak Jamada silakan. Tadi ada yang ingin disampaikan terkait dengan CLS. Aduh. Pak Jamada. Tentang ijazah palsu ini, itu ada namanya hukum kebendaan. Ingat ya, hukum kebendaan itu melekat sekali dengan yang mempunyai. Jadi kalau yang mempunyai ini sesudah berkeliaran banyak, sekarang sudah 8 spesimen ijazah, dia tidak komen, berarti hak kebendaannya terhadap benda itu dianggap tidak ada. Ini hukum loh. Jadi Oke. jangan pernah mengatakan itu punya saya asli, tapi begitu dia berseliweran di masyarakat, ada 8 spesimen sampai sekarang kita temukan, yang bersangkutan tidak pernah keberatan, berarti benda itu dianggap bukan benda dia. Itu asas hukum kebendaan sekalipun itu dalam hukum perdata. Ingat itu. Jadi itu hal kita hati-hati. Jadi kalau saya memiliki kantor saya ini, ada yang melempar dari luar, saya pasti protes. Oke. Nah, jika dalam jasa ini analoginya sudah sangat setahun lah kurang lebih yang ada di Polda, banyak sekali pertikaian, tapi maaf kata, hormat Pak Jokowi tetap diam. Berarti hak kebendaannya, tapi jasa yang namanya palsu itu milik beliau itu dipertanyakan secara hukum kebendaan. Oke. Itu satu loh rekan dia. Itu kebendaan berarti. Oke, sebentar, itu ada perspektif baru lagi ya. Yang mana Pak Zamada ini sangat percaya diri sekali untuk mengatakan hal itu. Karena mungkin memang pasalnya ada. Kalau saya tidak tahu ya secara partikular ada atau tidak. Yang punya akses tolong tuliskan di kolom komentar itu ya. Ijazahnya dong ya. Sudah jelas Bang Andi ijazahnya dong ya kalau berkaitan dengan kebendaan itu kan. Aduh, Ya. kita kenapa kita? Itu semua yang dibilang 8 spesimen itu, itunya semua sama. Ya, cuma itu kan persepsi mereka. Ya sebentar, itu kan perdebatannya di situ. Itu sama. Cuman itu kan persepsi mereka. Loh enggak, kita di situ berdebat ya. Ini bukan cuman omong-omong narasi doang. Saat kamu bilang sama itu bukan berarti sama. Kalau kamu bilang sama tetapi kemudian ada permasalahan NIP di situ begitu ya. Kemudian ada permasalahan legalisir yang ternyata yang melegalisirnya itu sudah tidak menjabat lagi sebagai dekan kehutanan dan sebagainya. Itulah perdebatannya. Tidak karena kamu ngomong kencang kemudian kamu mengatakan itu kan sama pada aslinya. Kan cuman pada pikiran mereka saja itu berbeda. Loh, kita ini mengungkapkan data secara faktanya bahwa ini berbeda. 8 spesimen itu berbeda. Mungkin spesiesnya 8. Perbedaannya mungkin ada 2, ada 3, tidak 8 yang berbeda, tapi kan perbedaan itu ada. Ya, dan mereka udah dilihatin kok di gelar perkara khusus. Kan mereka tuh menyangkal semua. Nggak, Lalu gini. di dalam itu Mbak, ya itu mereka terdiam karena tidak menyangka bahwasanya itu ada ijazahnya Pak Jokowi. Yang punya persepsi mereka dari awal itu Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ya, Loh, enggak, dari awal kalau misalkan kalau mengatakan ijazahnya 99,9% palsu, berarti ijazahnya ada cuman palsu, bukan tidak punya ijazah. Kemudian tatkala dikeluarkan di gelar perkara khusus, ijazah yang katanya ijazah asli Jokowi, yang nggak bakal bisa komentarnya karena tidak bisa dilihat, tidak bisa difoto, tidak bisa diraba begitu ya. Itu hanya diperlihatkan saja. Ya apa yang mau dikomentari pada akhirnya begitu. Nggak usah macam-macam lah, ya berkelat-kelit itu. Ini sudah masuk ke domain kejaksaan. Tinggal persiapkan saja, ya. Nggak usah lagi giring-giring opini publik, Mbak. Ya. Ini opini publik digiring lagi hingga tercipta yang namanya Bani Salawi, kaum Salawi, kaum yang selalu mengatakan salahnya Jokowi. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi, begitu Mbak. Oke, nah ini citizen lawsuit kan akan Sementara ya itu kalau misalkan dalam keadaan Jokowi itu masih sebagai presiden, memang demikian seharusnya. Sidna Umar itu mengatakan kalau ada yang namanya ba'ir itu, kalau yang ada yang namanya himar itu ya, kalau ada yang namanya himar itu dia
jatuh itu salahnya Umar. Itu demikian, yang namanya pemimpin itu, kalau dia itu ada kesalahan sekecil apapun, itu adalah salahnya pemimpin. Makanya susah bermimpi masuk surga kalau jadi pemimpin itu. Dan jangan sampai tidak mau disalahkan begitu ya. Kaum Bani Salawi memang selama 10 tahun ini ya, permasalahan kita tidak membicarakan sampai hal-hal yang kecil begitu ya. Banyak tuh di jalanan-jalanan kita, jalan-jalan yang bolong, kemudian orang itu terjatuh sampai mati gara-gara jalanan bolong itu pada masa Jokowi jadi presiden begitu ya. Apakah itu kita bahas? Tidak. Kenapa? Karena meskipun itu mungkin di sisi syariat itu adalah tanggung jawabnya Jokowi, tapi kita juga tahu ya, kita itu tidak mempermasalahkan perkara-perkara yang terlalu partikular seperti itu. Kita ini mempermasalahkan perkara-perkara yang memang nampak benar itu adalah kesalahannya Jokowi yang besar sekali, yang mana sulit untuk masuk ke dalam ranah mengadili Jokowi itu, karena memang yang bersangkutan ini selama 10 tahun ngobok-ngobok Indonesia dengan membangun kekuatan pribadinya. Makanya sekarang setelah lengser itu sulit untuk membawa yang bersangkutan ke pengadilan. Cuman dalam permasalahan ini memang kesalahannya ada begitu. Jadi jangan sampai karena memang betul kesalahannya ada kemudian kamu mengatakan, oh itu kan kata orang-orang yang selalu menyalahkan Jokowi saja. Ya gak seperti itu. Lalu kesalahannya ada. Makanya kita di situ membicarakannya di dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam dirinya Jokowi selama memimpin begitu. Yang mana sayangnya yang viral permasalahan ijazahnya ini. Dikelar ya kalau tidak salah pekan depan. Kalau menurut Anda Bang Andi, urgensi nggak kalau seandainya Pak Jokowi bisa hadir gitu di sana? Mungkin nggak? Tidak perlu, Mbak. Tidak urgensi untuk itu. Apa ada kaitannya secara pidana dengan beliau? Kan enggak. Itulah entry point mereka ya. Sementara ini bukan permasalahan pidana atau tidak. Kalau kamu mengatakan sedari awal Jokowi itu berani untuk ke pengadilan, dia seharusnya datang. Kalau sedari awal mengatakan demikian dan ingin menjelaskan permasalahan ini dan ingin kembali marwahnya Jokowi, karena kembalinya marwah Jokowi tidak mesti harus di persidangan pidana, di persidangan CLS pun bisa. Kalau yang bersangkutan ini bisa membuktikan keaslian ijazahnya, bisa menarik Pak Jokowi untuk hadir di situ. Pak Jokowi akan hadir nanti di pengadilan yang beliau sendiri laporkan kepada Polda Metro Jaya. Beliau akan hadir 1000%. Akan hadir pada pengadilan yang sendiri dia itu. Ya bagaimana ya? Ini kan pada akhirnya menjadikan begini. Apakah Jokowi itu pada akhirnya yang dia hargai itu adalah persidangan secara umum atau persidangan yang memang dia bikin-bikin sendiri? Karena kalau misalkan Jokowi itu hanya ingin hadir pada persidangan yang dia bikin sendiri, yaitu persidangan yang berlandaskan laporan pencemaran nama baik, yang mana kita melihat di situ banyak kejanggalannya, itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa persidangan partikular yang ini itu adalah persidangan yang memang dibuat oleh Joko Widodo. Dan seharusnya kan tidak demikian bahasanya. Ini persidangan yang dibuat oleh Jokowi, oleh laporan Jokowi. Ya tidak lah, kalau misalkan ini adalah pidana meskipun itu delik aduan, ini kan permasalahannya sebetulnya bukan pribadi dengan yang dilaporkan, bukan. Ini tetap negara, karena ini adalah permasalahan pidana. Dan pidana itu secara filosofi, secara filsafatnya bukan urusan pribadi dengan pribadi, tetapi urusan negara dengan individu-individu itu. Jadi saat Jokowi ini melaporkan pencemaran nama baik atas dasar hukum-hukum pidana, maka seolah-olah Rosyuro dan kawan-kawan ini dia itu melakukan mencederai marwahnya negara dengan menghina warganya, yaitu Jokowi begitu. Dan itu kalau sampai diterima kan berarti permasalahannya itu bukan Jokowi dengan Rosyuro, tetapi negara dengan Rosyuro. Tapi dengan bahasa Andi Azwan seperti ini ya, itu seolah-olah memberikan gambaran kepada kita bahwa persidangan ini memang buatannya Jokowi begitu. Karena dia secara pede mengatakan akan datang pada persidangan yang dibuat oleh Jokowi sendiri, yang dilaporkan oleh Jokowi sendiri. Alah, kalau Jokowi itu memang betul-betul menghargai proses persidangan di Indonesia secara umum dan dia berani untuk datang di dalam persidangan untuk mengembalikan marwahnya, katanya kan begitu, seharusnya dia juga datang di dalam persidangan citizen lawsuit. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.